Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliati, NPM 101190019, Manajemen S1, STIE STEMB Bandung Business School. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai rekrutmen dan seleksi. Pemaparan ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Rekrutmen yaitu sebuah proses untuk menemukan dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk bekerja pada sebuah organisasi. Rekrutmen atau penarikan tenaga kerja didefinisikan juga sebagai berikut, yaitu usaha untuk mencari tenaga kerja dari sumber yang ada sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Untuk hasil proses rekrutmen adalah kesimpulan pelamar yang kemudian akan diseleksi sebagai pekerja baru. Menurut Sondang P. Silgian 2009-102, penarikan tenaga kerja yaitu proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan dalam dan oleh organisasi. Dalam rekrutmen, perlu diperhatikan beberapa langkah sebelum melakukan rekrutmen. 1. Lembur atau overtime. 2. Subkontrak atau alih daya atau outsourcing. Yang ketiga, pemberian kerja sementara. Proses rekrutmen berawal dari pencarian pelamar dan berakhir ketika calon pekerja mengajukan lamaran. Rekrutmen menjadi tugas yang ada di unit pengelola sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengelola sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya harus mendasarkan pada perencanaan yang telah ditetapkan dan pendapat atau preferensi para manajer yang akan memimpin pegawai baru yang bersangkutan. Berikut adalah proses rekrutmen. Yang pertama, penentuan jabatan yang kosong. Yang kedua, penentuan persyaratan jabatan. Yang ketiga, penentuan sumber dan metode rekrutmen. Dalam penentuan sumber dan metode rekrutmen ini terdiri dari sumber dan metode internal dan sumber dan metode eksternal. Dan yang keempat, terkumpulnya sejumlah calon karyawan. Faktor lingkungan dalam proses seleksi diatur dalam A. Hukum atau peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5. Jumlah, komposisi, dan ketersediaan pasar tenaga kerja. Metode yang dilakukan untuk rekrutmen secara internal yaitu job posting, referensi pegawai, rencana suksesi atau penggantian. Tujuan dari rekrutmen internal adalah 1. Meningkatkan moral atau semangat tenaga kerja yang sudah ada. 2. Menjaga kesetiaan pegawai. Yang ketiga, memberi motivasi kerja kepada pegawai. Yang keempat, memberi penghargaan atas prestasi pegawai. Adapun keuntungan dan kelemahan rekrutmen yang dilakukan melalui sumber internal. Yang pertama, keuntungan. A. Lowongan cepat terisi. B. Penyesuaian diri cepat. C. Meningkatkan semangat kerja pegawai.
Adapun kelemahannya adalah menghambat gagasan baru, dapat menimbulkan konflik bila penempatan salah, karakter yang tidak baik akan tetap terbawa. Sumber rekrutmen eksternal untuk menarik pelamar potensial dapat berasal dari sekolah, perguruan tinggi, perusahaan lain, orang yang belum bekerja. Metode rekrutmen eksternal yang lebih terperinci yaitu dapat melalui iklan, perusahaan pencari eksekutif, rekrutmen melalui acara khusus, pemagangan, asosiasi profesi, referensi pegawai, dan lamaran tidak diminta. Keuntungan dan kelemahan rekrutmen melalui sumber eksternal. Keuntungannya 1. Kelemahan dalam pengisian jabatan dapat dihindari. 2. Kualifikasi tenaga kerja dapat lebih terjamin. 3. Adanya gagasan atau ide yang baru. Adapun kelemahannya adalah proses memakan waktu lama, membutuhkan biaya yang besar, akan terjadi rasa tidak enak pada diri tenaga kerja yang sudah ada. Kriteria dalam penarikan tenaga kerja yaitu mengindahkan peraturan ketenagakerjaan, kualifikasi dari pelamar, petunjuk pimpinan, nepotisme, dan tanggung jawab sosial. Evaluasi terhadap penarikan tenaga kerja apakah efektif atau tidak bergantung pada jumlah penawaran, jumlah pelamar, jumlah tenaga kerja yang diterima, dan jumlah penempatan tenaga yang tepat. Adapun beberapa kendala dalam proses rekrutmen dapat berasal dari faktor organisasional dan faktor kebiasaan tenaga kerja. Contoh faktor organisasional. 1. Kebijakan promosi dari dalam. 2. Kebijakan tentang imbalan. Yang ketiga, kebijakan tentang status waktu. Yang keempat, rencana SDM dari dalam atau dari luar. Dalam faktor kebiasaan, ada beberapa kendala, yaitu kecenderungan untuk membuat kesalahan yang sama akan dapat terulang kembali. Cenderung menganggap enteng tugas sehingga hasilnya tidak optimal. Tingkat pengangguran, mencari tenaga kerja dari organisasi serupa, kelangkaan keahlian atau keterampilan yang diperlukan, peraturan perundang-undangan, pembajakan tenaga kerja. Dalam proses rekrutmen, ada juga proses seleksi tenaga kerja. Definisi seleksi tenaga kerja menurut Sedarmayanti 2008-113 adalah kegiatan menentukan dan memilih tenaga kerja yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Faktor lingkungan dalam proses seleksi yaitu kecepatan pengambilan keputusan, hierarki organisasi, jenis organisasi, dan masa pencobaan. Dalam pendekatan seleksi, terdapat beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan seleksi rintangan berturut-turut. Yang kedua, pendekatan pemilihan kompensasi yang terdiri dari karakteristik tes dalam seleksi, teknik seleksi, pedoman tes, wawancara, pengujian kesehatan, penelusuran latar belakang, dan orientasi tenaga kerja. Dalam proses rekrutmen, tugas rekrutmen, seleksi merupakan tugas dari organisasi atau perusahaan.
Akan tetapi, selain tugas tersebut, organisasi juga memiliki tugas dalam proses rekrutmen dan seleksi yang selanjutnya akan berlanjut kepada orientasi, promosi, mutasi, dan demosi. Orientasi bertujuan memperkenalkan karyawan baru dengan ruang lingkup kerja dan kegiatannya, memberitahu tentang kebijakan yang berlaku, menghindarkan kemungkinan timbul kekacauan yang dihadapi karyawan baru atas tugasnya, memberi kesempatan karyawan baru menanyakan hal berhubungan dengan pekerjaannya. Langkah-langkah dalam orientasi yaitu penyuluhan pendahuluan, pengenalan dengan karyawan lama. Promosi. Promosi adalah apabila seorang pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkatannya dalam hierarki jabatan lebih tinggi, dan penghasilannya pun lebih besar. Mutasi atau alih tugas. Demosi, yaitu apabila seseorang yang karena berbagai pertimbangan mengalami penurunan pangkat atau jabatan dan penghasilan serta tanggung jawab yang lebih kecil. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen dan seleksi dalam sebuah perusahaan atau organisasi dapat terjadi apabila perusahaan atau organisasi tersebut membutuhkan pegawai atau tenaga kerja baru yang bertujuan untuk meningkatkan tujuan perusahaan dan tujuan karyawannya menjadi lebih baik. Demikian pemaparan mengenai rekrutmen dan seleksi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.